Judul khotbah saya judulnya sederhana, judulnya adalah Waktu Tuhan. Karena mungkin beberapa kita akhir-akhir ini kita sedang menunggu tentang waktu Tuhan. Dan saudara, atas anugerah Tuhan, kalau mungkin fotonya bisa ditampilkan, selain sebagai seorang hamba Tuhan, saya memang Tuhan sedang percayakan. John, fotonya ada John? Ayo, kalau bisa ditampilkan, saya sedang mengabdi untuk berkontribusi terhadap bangsa Indonesia. Kalau multimedianya ada di belakang? Ada fotonya? Nggak ada. Fotonya tidak ada John. Lupa kasih tadi. Ya, nggak apa-apa. Dan saya hari ini, selain saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya hadir di pemerintahan. Saya diminta, sekalipun harusnya tidak diceritakan, karena buat saya tidak terlalu penting dengan jabatan apapun, yang paling penting bagaimana kita menjadi berkat. Setelah pelantikan menteri dan wakil menteri, seminggu kemudian saya diminta untuk menjadi komisaris di sebuah perusahaan BUMN, dan kemudian saya sebulan yang lalu saya membantu sebagai tenaga ahli di kantor komunikasi kepresidenan. Tapi yang terpenting bagaimana hidup ini menjadi berkat, karena saya percaya bangsa ini butuh anak-anak Tuhan untuk hadir di sana. Amin. Dan tugas kita tidak hanya sekedar berdoa, tetapi bagaimana kita bisa menjadi berkat agar nama Tuhan dimuliakan. Baik, saudara, sama seperti judul khotbah saya, judulnya adalah Waktu Tuhan. Saya percaya bahwa banyak daripada kita sedang menunggu waktu Tuhan. Ada banyak orang berdoa, Tuhan kapan Tuhan pulihkan? Tuhan kapan Tuhan berkati? Saudara, sebelum Tuhan membawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian, orang Israel dibawa Tuhan dulu di satu tempat namanya Padang Gurun. Nah, biasanya banyak orang Kristen, orang percaya, suka pada berkatnya tapi tidak suka dengan prosesnya. Betul? Am I wrong? Banyak orang begitu, Pak. Banyak orang yang suka diberkati, banyak orang yang suka dipulihkan. Tapi mohon maaf, sebelum masuk ke tanah perjanjian, ada satu tempat, Pak, namanya Padang Gurun. Tapi jangan takut dengan Padang Gurun. Karena buat saya, sekalipun kita di Padang Gurun, asalkan ada Tuhan, Padang Gurun akan menjadi sorga buat kita. Jangan takut dalam hidup. Nah, Tuhan tidak berjanji seketika langsung digenapi. Tapi Tuhan bawa orang Israel masuk dulu, dididik. Di Padang Gurun orang Israel diproses sekalipun mereka mengalami aniaya dan tekanan. Saudara, saya pendeta yang tidak anti dengan minyak urapan. Berkali-kali saya pelayanan kemanapun. Saya percaya dengan minyak urapan. Tapi mohon maaf, Daud jadi raja bukan cuma karena faktor minyak urapan. Hari itu Tuhan bicara sama Samuel. Samuel, kamu pergi ke sebuah tempat namanya Bethlehem. Bethlehem hari itu kota kecil, Pak. Untuk apa? Di Bethlehem ada satu keluarga, namanya keluarga Isai. Dan Isai punya 7 anak yang luar biasa. Secara perawakan, penampilan, mereka semua layak untuk menjadi raja menggantikan Saul. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang sama Samuel, Samuel, aku Tuhan bukan Tuhan yang melihat hati. Aku Tuhan bukan Tuhan yang melihat perawakan, tapi aku Tuhan yang melihat hati. Saudara, secara penampilan, bisa ditampilkan, Johan mana Johan? Bisa ditampilkan, udah. Secara penampilan, nah ini saudara, kita berdoa supaya Indonesia semakin diberkati. Makanya saya berdoa saudara supaya kita bisa hadir dan kita bisa menjadi berkat di pemerintahan. Saya dorong setiap anak-anak Tuhan, bukan lagi saatnya kita hanya sekedar berdoa, tetapi kita berkontribusi berbuat untuk negara. Dan saya percaya pasti di ruangan ini, pasti punya beban atas gereja, bangsa, dan negaranya. Tepuk tangan buat kita semua. Tolong bukakan waktu orang Israel dibawa dari Mesir ke tanah perjanjian. Mereka masuk di satu tempat namanya Padang Gurun. Dan hari itu ketika Samuel ketemu dengan Daud, Daud memang diurapi. Tapi pengurapan Daud tidak membuat dia besoknya langsung jadi raja. Padahal pengurapan itu, pengurapan supaya Daud jadi raja. Saudara, saya mau tanya sama saudara, waktu Daud diurapi jadi raja, besoknya dia jadi raja? Enggak. Apa yang dia lakukan, Pak? Dia masih menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Ini yang saya percaya. Orang yang semakin diurapi akan semakin rendah hati, Pak. Orang yang diurapi tidak akan pernah gengsi dengan perkara kecil. Kita itu kadang, Pak, kalau sudah diurapi, apalagi di gereja, diurapi hamba Tuhan, ditumpahkan minyak, Pak. Udah merasa diurapi. Tiba-tiba besoknya diminta, tolong atur gereja. Langsung jawabannya apa? Mohon maaf ya, pengurapan saya bukan untuk atur gereja. Banyak Pak kayak begitu, Pak. Makanya orang Kristen semakin diurapi, semakin rendah hati.
Kapan Daud dipromosikan masuk di istana? Daud dipromosikan masuk istana bukan karena cuma sekedar diurapi, tapi ketika dia berhasil mengalahkan Goliat. Makanya ini yang saya percaya. Kalau saudara sedang menghadapi Goliat raksasa, masalah yang besar, berarti sebentar lagi ada berkat istana raja yang Tuhan siapkan buat saudara. Kalau saudara hari ini sedang mengalami yang namanya padang gurun, berarti sebentar lagi ada tanah perjanjian yang Tuhan akan berikan kepada saudara. 3 bulan lalu kita baru saja memperingati yang namanya Hari Paskah, betul? Saudara, Hari Paskah itu kita peringati di hari apa? Hari Paskah apa? Hari Paskah hari apa? Minggu kan? Hari Paskah bicara tentang apa? Kebangkitan. Ya kan? Semua orang suka Pak dengan kebangkitan. Makanya ada yang namanya Hari Paskah. Tapi saudara jangan lupa, sebelum ada hari Minggu yang kita sebut dengan nama Hari Kebangkitan, ada yang namanya hari Jumat, yang namanya hari penyalipan dan penyiksaan. Ada apa di hari Jumat? Di hari Jumat ada Kalvari. Di hari Jumat ada Yesus pikul salib. Di hari Jumat ada pengkhianatan. Yesus dikhianati di hari Jumat. Seringkali dalam hidup Pak, kita mengalami persis yang dialami oleh Yesus. Pak, saya dikhianati. Pak, saya tersalib. Pak, saya pikul beban. Pak, saya dicambuk oleh keadaan. Sederhana saudara. Hari tidak hanya berhenti di hari Jumat. Karena setelah hari Jumat ada yang namanya hari Sabtu. That's what I call the waiting day. Hari Sabtu adalah hari penantian. Jadi kalau hari ini saudara seperti di hari Jumat, Pak, saya dicambuk. Pak, saya teraniaya. Tenang, besoknya ada hari Sabtu. Di hari Sabtu saudara sedang menunggu, kapan Tuhan? Kemarin sudah mati, kemarin sudah dikhianati, kemarin sudah tersalib, kemarin sudah tercambuk. Sederhana, setelah hari Sabtu akan ada hari Minggu kebangkitan yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup saudara. Tapi terbanyak kita Pak, kita hanya mau hari Minggunya. Kita tidak suka dengan hari Jumatnya. Ada satu orang di dalam Alkitab, kalau saudara belajar tentang iman jangan belajar dari saya. Kalau saudara mau belajar tentang iman, belajarlah dari orang ini, disebut sebagai bapak orang beriman. Namanya siapa? Abraham. Abraham adalah orang yang sangat diberkati Tuhan. Hari itu di usia 75 tahun, tiba-tiba Abraham dapat janji dari Tuhan. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Tolong bukakan Kejadian pasal 12. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. File yang saya sudah siapkan, kita baca bersama-sama. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Janjinya apa? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Yang pertama, Tuhan bilang sama Abraham, Bram, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar. Saya berdoa yang ada di ruangan ini, semakin kita setia dengan Tuhan, Tuhan akan membuat hidup saudara semakin besar hari demi hari. Katakan amin. Nah, Tuhan janji kepada Abraham, Bram, aku akan buat engkau jadi bangsa yang besar. Yang kedua, dan memberkati engkau. Ada banyak orang begini Pak. Ini Pak David ini kalau khotbah tentang berkat aja. Mohon maaf saudara. Kalau saudara dengarkan khotbah-khotbah saya di YouTube, lebih banyak saya khotbah tentang penyalipan. Saya khotbah tentang proses dan padang gurun. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang setia. Di balik penyalipan ada kebangkitan. Di balik padang gurun ada tanah perjanjian. Di balik Goliat ada istana raja. Tuhan tidak hanya mendidik kita Pak, tetapi ada berkat yang Dia sediakan ketika kita berhasil dididik dan diproses oleh Tuhan. Nah hari itu Tuhan bilang sama Abraham, Bram, kamu akan jadi bangsa yang besar. Yang kedua, aku memberkati engkau. Dan yang ketiga, dan namamu, dan membuat namamu apa? Masyhur. Jadi ada 3 berkat Tuhan. 3 berkat Tuhan itu apa? Tolong tampilkan klip berikutnya. 3 berkat Tuhan itu adalah yang pertama, menjadi besar. Yang kedua, diberkati. Yang ketiga, terkenal. Saudara, nggak ada yang salah dengan ini saudara. Kalau akhirnya Tuhan memberkati saudara dan sampai saudara terkenal, ingat tujuan akhirnya. Tujuan saudara terkenal adalah untuk memperkenalkan Yesus kepada dunia. Tujuan saudara diberkati adalah supaya saudara menjadi berkat bagi orang-orang dunia. Karena pada ayat yang tadi yang kita baca Kejadian pasal 12 ayat yang kedua tadi, dia bilang kan begini. Ayat yang tadi sebelumnya, dia bilang begini tadi. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi tujuan kekristenan kita Pak,
kita jadi bangsa yang besar, kita diberkati, kita masyhur supaya kita jadi berkat. Makanya tujuan kita Pak, bukan cuma diberkati. Tetapi tujuan kita bagaimana kita menjadi berkat agar nama Tuhan dimuliakan. Percayalah, sorga bersorak bukan karena rumahmu 3. Sorga bersorak bukan karena mobilmu 5. Tapi sorga bersorak kalau lewat hidup kita, ada satu jiwa bertobat dan menerima Yesus sebagai juru selamat hidup mereka. Itu panggilan kita Pak, untuk menjadi berkat. Nah, berkat yang lain Abraham sudah terima. Tapi ada satu berkat yang Abraham belum terima. Apa itu? Hari itu di usia 75 tahun, Abraham sudah kaya raya. Dia sudah diberkati, ternaknya banyak. BCA, BRI nggak ada Pak. Jadi ternaknya banyak. Tapi dia punya masalah dengan namanya dia. Saudara tahu arti nama Abraham itu apa? Arti nama Abraham artinya bapak bangsa yang besar. Arti nama Abraham artinya bapak banyak anak. Dan Tuhan kasih nama itu. Yang memberi nama Abraham itu Tuhan. Yang memberi nama Abram itu papanya. Dan Tuhan rubah dari nama Abram menjadi Abraham. Arti nama Abraham adalah bapak bangsa yang besar. Arti nama Abraham, bapak banyak anak, Tuhan yang kasih. Tapi yang jadi masalah, kalau dia pergi kemana-mana, dia akan perkenalkan dirinya. Pak, nama saya Abraham. Artinya bapak banyak anak. Anaknya berapa? Enggak ada. That's problem. Berapa banyak Pak? Terkadang apa yang kita imani tidak sesuai dengan kenyataan yang kita hidupi. Am I wrong? Kalau saudara ke gereja, percaya diberkati, amin. Percaya dipulihkan, amin. Begitu pulang ke rumah, dapur tidak mengepul, rekening kosong. Masih setia sama Tuhan. Makanya mohon maaf saudara, jangan salah dengan saya. Janji Tuhan tidak seindah kata pendeta di mimbar. Karena terkadang Tuhan tuntun kita melewati proses yang namanya padang gurun. Tapi dengarkan saya, janji Tuhan pasti tepat dan indah pada waktunya. Sekalipun kita nggak ngerti, tapi percaya, pasti yang terbaik. Nah, Abraham punya masalah itu. Kemanapun dia pergi, dia akan perkenalkan dirinya. Bapak, bangsa yang besar. Bapak, banyak anak. Anaknya berapa? Nggak ada. Oh, apalagi kalau Abraham ketemu ibu-ibu Manado, selesai Pak hidupnya. Di sini ada orang Manado gak? Ada. Selain saya angkat tangan, orang Sulawesi lah, ada. Oh, nggak ada di sini. Oh, banyak ya. Bapak Manado, sana Manado Pak ya. Di Manado itu ada masakan yang terkenal Pak. Namanya rica-rica. Siapa yang pernah makan rica-rica? Bapak pernah Pak ya? Rasa rica-rica apa Pak? Sepedas itu mulut ibu-ibu Manado yang gak bertobat tuh. Saya ngalamin Pak, bagaimana saya diomongin. Karena apa yang saya imani tidak sesuai dengan kenyataan hidupnya. Saudara jangan lihat hari ini, saya dengan istri hari ini ngalamin berkat Tuhan. Tapi saya ingat Pak 4 tahun yang lalu, semua orang ngomong, jangan nikah sama David Terson, pendeta gak bener, pendeta gak beres, jangan nikah sama dia. Nah kebetulan atas anugerah Tuhan, mertua saya itu sangat diberkati Tuhan Pak di Manado. Jadi keluarga istri saya itu dari taikungnya dia, turun ke Poso, ke Manado, akungnya buka bisnis. Bisnis mertua saya itu Pak banyak. Mereka buka toko kelontong, mereka buka bengkel ganti oli, terus kemudian mereka buka ekspedisi konteneran. Nah, istri saya itu lahir sudah berkecukupan. Lahir di kota namanya Manado. Kalau saya Pak, lahirnya di kampung. Saudara tahu kampung saya di mana? Saya itu lahir di kampung, nama kampung saya Kampung Tolisu, Kecamatan Toili. Pernah dengar? Kalau nggak pernah dengar nggak usah ketawa Bu, kayaknya gimana gitu. Saya lahir di kampung Pak, namanya Desa Tolisu, Kecamatan Toili, Kabupaten Luwu Banggai. Kampung saya Pak, tanya sama staf saya ini, November barusan saya ajak ke sana. Kampung saya itu berbatasan dengan hutan belantara. Jadi setelah kampung, itu hutan belantara. Makanya waktu kecil mama saya tidak bisa bedakan mana anaknya, mana anak monyet hampir mirip. Saking kampungnya Pak. Jadi saya nggak heran. Kalau orang ngomong begini, jangan nikah sama David Terson. Itu kan suara orang, betul. Yang menggagalkan iman biasanya adalah suara manusia. Makanya kalau saudara dengar perkataan Tuhan, imani, terserah apa kata orang. Asalkan berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil.
Oh ya, boleh Pak, saya lahir di kampung. Kalau hari ini Pak, istri saya tidak nikah sama saya, nggak mungkin dia dapat suami seganteng pendeta David Herson, kira-kira gitu. Oh ya Pak, jelek-jelek begini Pak, diurapi Tuhan Pak. Loh, kelebihan kita ini apa sih? Saya mau cerita sama saudara sedikit nih. Kelebihan kita ini cuma Tuhan. Saudara, sebulan yang lalu, saya memang komisaris Pak di BUMN. Ya tadi seperti yang saudara lihat, sekalipun kadang saya nggak mau cerita tentang berkatnya, tapi yang saya mau ceritakan prosesnya. Sebulan yang lalu setelah saya pulang dari China, teman saya bilang begini, bro, ada perusahaan TBK, kebetulan mau assessment, cari komisaris. Nah terus saudara, saya seminggu yang lalu, saya sebulan ini agak banyak keluar-keluar. Sebulan yang lalu saya baru pulang dari China, seminggu yang lalu saya baru pulang dari Tokyo, dari Jepang. Sarjana cuma teologi, tapi atas anugerah Tuhan bisa keliling dunia dan salah satunya melayani Tuhan. Itu luar biasanya. Sekolah saya Pak, sudah tutup 5 tahun yang lalu. Iya, sekolah saya. Sarjana saya cuma sarjana teologi Pak. Tapi percayalah ijazah saya asli ya. Cuma saya sekolah teologi Pak. Ya benar. Saudara, teman saya bilang begini, bro, ada perusahaan lagi assessment untuk komisaris. Terus saya tanya, wah perusahaan apa itu? Perusahaan financing. Terus teman saya bilang begini, di perusahaan itu nilai valuasinya itu 20 triliun perusahaan itu. Saya tanya, berapa orang? Ratusan orang. Sekitar 300 Pak. 300 yang mendaftar. 300 yang melamar. Hanya untuk posisi satu orang Pak. 300 yang mendaftar. Tiba-tiba dari 300 itu disortir assessment online tinggal 80 orang. Dan dari nama 80 orang itu muncul satu nama, namanya Pendeta David Herson. Terus ikut assessment lagi. Dari 80 orang itu sisa 16 orang. Dari 16 orang itu saya tanya ke sekretarisnya. Sekretaris company Pak perusahaan. Saya tanya, itu dari 16 itu, mereka itu siapa aja? Saudara jangan seolah-olah tersinggung dengan saya cuma cerita. Mereka bilang begini, dari 16 orang, dari 300, sisa 80, sisa 16 orang. Salah satunya adalah S2, jebolan Monash University Australia. Kalau saya Pak, cuma sarjana teologi ya Pak. Sekolahnya udah tutup lagi Pak. Terus saya tanya lagi, yang lain? Kalau CV yang lain Pak, jebolan Universitas Taiwan. Saya pengen Pak sekolah tinggi, tapi saya cuma lahir di kampung. Papa saya nggak kuat sekolahin saya. Saya lahir di kampung Pak. Makanya kalau ada anak-anak muda yang orang tuamu masih bisa menyekolahkan dirimu sampai setinggi yang mereka bisa, pergunakan waktu yang terbaik. Jangan sia-siakan. Saya pengen, tapi nggak kuat orang tua saya. Saya usia 21 tahun, ke Jakarta, cuci piring. Karena cuma di kampung Pak. Karena kita memang, saya ada anak dari kampung. Saya Pak, listrik masuk desa, itu waktu saya usia 7 tahun, baru menikmati listrik. Baru menikmati TV. Anak kampung banget. Nah dari 16 orang itu, yang satu S2 dari Australia. Yang satu S1 dari Taiwan. Terus saya tanya, tapi tolong jangan tersinggung ya, saudara kayaknya marah tersinggung gitu. Seolah-olah saya ini pamer. Enggak, saya ceritakan aja. Salah satunya Pak, S2 dari Trisakti. Saya lihat saya Pak. Saya ini cuma sarjana teologi ya. Sekolah saya sudah tutup 5 tahun yang lalu. Teman saya dari Surabaya, dia bilang begini, bro, sarjanamu itu apa bro? Dia sampai nanya Pak, sarjana teologi itu apa? Ya saya jawab, sarjana teologi itu sarjana yang belajar tentang ilmu ketuhanan. Teman saya bilang begini, yang dicari itu financing, bukan urusan langit. Saudara, sebulan yang lalu Pak, dari 300 orang, dari 80 orang, sisa 16 orang. Terpilih satu orang dan namanya adalah Pendeta David Herson.
Satu lagi Pak, ini saya ceritakan. Yang saudara lihat tadi itu komisaris BUMN tadi itu Pak. Ini saya ceritakan sama saudara. Saya cerita-cerita begini, saudara tanya sama staf saya, ini ada teman saya. Saudara, waktu pengangkatan saya jadi komisaris, itu ada 6 komisaris Pak, di komisaris BUMN ini. Dan saudara, 5-5-nya usia mereka itu ada yang di atas 60, tidak ada yang di bawah 40 tahun, nggak ada Pak. Rata-rata 50-60 tahun. Dan dari 6 komisaris ini, saya komisaris yang termuda usia 35 tahun. Waktu pertama kali saya ke kantor, saya lihat CV-nya, komisaris yang satu, namanya Irjen Pol Eko Danianto, Jenderal Bintang 2. Kalau saya Pak, Bintang 7, saking pusingnya Pak. Komisaris yang berikutnya, jebolan, University of Lyon, Prancis. Komisaris yang berikutnya Pak, jebolan, University of UK, London Pak. David Herson, jebolan, sekolah teologi. Sekolahnya udah tutup. Saya belajar dalam hidup Pak. Senangkan dia, maka dia tahu bagaimana menyenangkan hidup kita. Yang kita kejar perkenanan Tuhan. Yang kita kejar bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu tanamkan dalam hidup saya. Hidup ini harus seperti taman yang indah. Kalau hidup kita seperti taman yang indah, gak usah sibuk cari burung dan kupu-kupu. Maka burung dan kupu-kupu akan datang dengan sendirinya. Tapi kalau hidup kita seperti padang gurun, jangankan burung dan kupu-kupu, karena di padang gurun adanya adalah cuma ular dan kalajengking. Makanya hidup ini Pak, kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan, Daud yang cuma ngurusin kambing domba cuma 2-3 ekor. Bing, oke, kamu ke sana, enggak, kamu ke sini ya, kamu ke sana, kamu ke sini ya. Tiba-tiba jadi raja. Halo, Tuhan lihat Pak. Salah satu hal yang Tuhan lihat atas hidup Daud adalah waktu Daud mau menghadapi Goliat, dia bilang begini sama Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor. Tapi kalau ada satu singa, hamba akan pegang janggutnya, hamba lawan singa itu. Ya ampun Pak, kita Pak, 2-3 ekor datang singa, gue bilang sama singa, makan tuh kambing. Sorry to say, buat apa demi 2-3 ekor kambing domba mempertaruhkan nyawa? Tapi Tuhan lihat, orang yang setia dalam perkara kecil, Tuhan bawa pada perkara yang besar. Tuhan lihat, ya ampuni orang ya, cuma demi 2-3 ekor kambing domba, dia kasih loh nyawanya. Cocoknya orang ini bukan ngurusin kambing, ngurusin istana. Makanya saya percaya Pak, setiap proses ada berkat yang terbaik. Nah, Abraham, dia dijanjikan Tuhan. Tapi dia punya masalah, kapan Tuhan? Kayak saudara kan? Kayak wajahnya wajah gak berdosa aja, kan suka protes juga sama Tuhan. Jujur aja lah kita ini. Begitu kita dikhotbahin, percaya diberkati, amin. Begitu pulang, kapan Tuhan? Kapan dipulihkan? Kapan diberkati? Kapan? Makanya orang Israel di padang gurun ngomel, mana? Begitu ngomel, marah, ngutukin Tuhan. Saudara, keadaan boleh tidak baik, tapi mulut saudara harus tetap baik memperkatakan iman. Bersandar bergantung kepada Tuhan. Saudara, berapa tahun Abraham menunggu? Ini dia. Tuhan kasih janji kepada Abraham itu di usia 75 tahun. Nah ini, usia 75 tahun. Waktu usia 75 tahun Tuhan bilang, Bram, kamu akan jadi bangsa yang besar. Kamu diberkati. Keturunanmu banyak. Seperti bintang di langit, pasir di laut. Istrinya dengar namanya Sarah. Istrinya ketawa. Jangan macem-macem mah. Tahu saudara kenapa Sarah ketawa? Karena Sarah cuma mendengar. Sarah tidak ketemu sama Tuhan. Makanya jangan punya iman, cuma mendengar tapi tidak mengalami. Aduh, Sarah cuma dengar Pak, dengar. Apa? Punya anak? Gak mungkin, kita kan sudah tua. Kenapa Sarah ketawa? Karena gak mungkin Pak, buat dia punya anak. Padahal Sarah lupa, Tuhan sanggup mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Makanya banyak orang ketika saudara beriman, aku percaya diberkati. Yang duduk sebelah kanan gini, udah biasa aja, ingat lulusan cuma teologi ya, kamu bisa apa? Oh iya Pak, apalagi kalau Sarah, nama belakangnya
Panjaitan atau Siregar, selesai itu. Kalau enggak Sarah dari Tomohon atau Tondano tuh, udah. Seringkali Pak dalam hidup, kok saudara marah sih kayaknya gereja itu harus asik gitu loh. Aduh, coba kasih salam kanan kiri, kita Sarah yang lain, haleluya. Itu dong. Kok kayaknya Sarah yang bener nih saudara ini kayaknya. Oh iya, Sarah dia tidak percaya dengan janji Tuhan. Saya mau tanya, siapa Sarah? Istri Abraham. Makanya saya berdoa saudara, ketika suamimu berjuang dengan iman, ketika suamimu berjuang demi masa depan, saudara jangan bilang begini, ala Pak, sosokan kamu Pak ya. Saya mohon maaf ya, ada banyak mulut-mulut Sarah yang harus bertobat akhir-akhir ini. Oh iya Pak, salah satunya, saudara jangan tersinggung dengan saya. Kalau suami saudara pulang telat malam, jangan saudara katain kambing binatang. Suami telat pulang malam langsung, kamu kambingnya monyet kamu ya. Mohon maaf saudara. Kalau suami saudara kata-katain seperti binatang, kelakuannya tambah kayak binatang Pak. Kalau mungkin hari ini, suamimu telat pulang, suamimu kadang mungkin tidak pulang, saudara bilang begini, Papi, aku melihat hidupmu diberkati Tuhan. Aku melihat hidupmu diurapi oleh Tuhan. Dan aku melihat hidupmu seperti hamba Tuhan. Jadi kalau Papi salah, Tuhan yang akan mengajar hidupmu sendiri. Jangan saudara, ini Sarah-Sarah di sini kayaknya marah nih sama saya nih. Konflik terbesar biasanya karena dari mulut dan perkataan yang salah. Makanya Pak, ketika kita diproses, mulut tetap memperkatakan hal yang baik. Keadaan mungkin kita sedang diproses di padang gurun, tapi saudara bilang begini, aku percaya, aku diberkati. Aku percaya, aku ditolong Tuhan. Aku percaya, aku diberkati. Aku percaya, rumah tangga aku diberkati. Aku percaya, aku sembuh. Aku percaya, diberkati oleh Tuhan. Karena hidup manusia ada pada lidahnya. Barang siapa memperkatakan hal yang baik, pasti berkat yang datang dalam hidupnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Makanya, ayat berikutnya dia bilang begini. Menunggunya lama, 75 tahun. Yes, diberkati. Punya anak. 76. Mana? 77. Kok nggak ada? 78. Kok nggak ada? Maka ayat berikutnya dia bilang begini, ayat berikutnya. 80. Kok nggak ada? Ayat berikutnya. Dia bilang begini ayat berikutnya. Ini Pak, makanya menunggu itu harus yang pertama apa? Sabar. Yang kedua, jangan ambil jalan pintas. Nah, ini yang dilakukan oleh Abraham. Ayat berikutnya dia bilang begini, ayat berikutnya. Adapun Sarai, istri siapa? Abram. Saya mau tanya sama saudara, yang bicara Abram diberkati itu datang dari Tuhan. Siapa Sarah? Manusia kan? Tiba-tiba Alkitab bilang begini, adapun Sarai, istri Abram itu, orang Mangga Besar. Adapun Sarai, istri Abram itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir. Siapa namanya? Hagar namanya. Istrinya udah gak tahan Pak. Padahal Abraham, aku akan punya keturunan. Istrinya udah gak tahan. Udah Bram, gue udah capek Bram. Udah gak bisa Bram. Ayat yang kedua. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Terus, karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarah. Padahal Abraham dapat janji itu dari Tuhan. Tapi Abraham dengar perkataan manusia. Sarah yang bilang begini, udah gua gak bisa. Udah itu aja. Itu ada. Hagar tuh ambil aja tuh. Betul loh Pak, lahir anak. Tapi masalah. Akan selalu ada masalah ketika saudara mengambil jalan pintas dan tidak sabar. Makanya perlu Pak, waktu kita menunggu waktu Tuhan, kita harus sabar. Jangan dengerin omongan orang. Nah saya cerita ini sama saudara. Saudara, 2 bulan yang lalu, saya ke Balikpapan. Saya terbang dari Jakarta ke Balikpapan karena ada satu urusan, 1 malam di Balikpapan. Nah di Balikpapan itu,
ada restoran Pak yang sangat terkenal, jualannya kepiting. Namanya Rumah Makan Kepiting Dandito. Kalau saudara ke Balikpapan, saudara pasti tahu. Ya. Nah, apa sih bedanya kepiting Balikpapan sama kepiting Jakarta, Mangga Besar atau Kelapa Gading? Oh beda Pak, beda. Kalau saudara makan kepiting di Mangga Besar, apalagi Kelapa Gading, kan rasanya paling sekali gigit, asam, manis, pedas. Kalau di Balikpapan Pak, lain Pak. Coba Pak, nanti kalau ke Balikpapan. Di Balikpapan itu Pak, rasa kepitingnya sekali gigit, sorga terbuka, malaikat turun menari-nari. Saking enaknya Pak. Itu Pak, masih fresh. Itu kepiting di Kelapa Gading biasanya 7 kali mati baru dimasak. Nah, kalau kepiting di Balikpapan Pak, beda. Sebelum dimasak itu, kepitingnya minta izin dulu. Bu, aku lompat duluan ya. Itu Pak, fresh banget. Saya video call istri saya, sayang, besok aku pulang ke Jakarta, oke. Besok aku bawain kepiting ya, oke sayang. Kepiting favorit saya, lada hitam. Waduh Pak, top itu. Jangan ngiler Pak, sebentar kita boleh cari sama-sama ya. Kepiting lada hitamnya itu, top. Nah besoknya, saya telepon teman saya, bro, pesawatku jam berapa? Bro, pesawat bro nanti jam 7 malam. Oh ya udah. Kalau gitu jam 4 sore kita pesan kepiting. Tenang bro, sudah kita siapkan kepiting lada hitam. Itu Pak teman saya, dia pesan Pak 2 box. Jam 4 sore Pak, saya perjalanan dari hotel mau ke bandara karena mau mampir di rumah makan kepiting itu, kepiting Dandito. Tiba-tiba di tengah perjalanan teman saya telepon. Teman saya bilang begini, Pastor, bro, pesawatnya delay. Waduh Pak, harusnya pesawat saya itu terbang balik Jakarta jam 7 malam. Tapi pesawat saya delay. Saya tanya sama protokol, delay berapa jam? 3 jam. Wah kalau saudara kan pasti saudara akan teriak, haleluya. Saya Pak, boro-boro haleluya. Saudara jangan bilang begini, Pak, Bapak delay pesawat pasti bawa panjang sabar. Marah juga Pak kita ini Pak, kadang Pak. Ini Pak, ini masih daging bukan plastik sayang. Harusnya saya terbang jam 7, delay jam 10 malam. Ya udah terpaksa Pak, udah perjalanan ke bandara. Mampir di rumah makan Pak, nentengin kepiting Pak. Ke bandara, nenteng kepiting. Padahal saya bawa kepiting itu siapa? Anak dan istri. Oh, laki-laki yang baik Pak, pulang akan selalu bawa oleh-oleh buat anak dan istri. Gitu. Kok bapak-bapak ada yang marah? Sampai di bandara, saudara jangan berharap bandara Balikpapan persis seperti bandara Jakarta. Kalau saudara di bandara Jakarta jam 12 malam masih banyak restoran dan kafe yang buka. Kalau di Balikpapan Pak, jam 7, jam 8 malam udah tutup. Nah sedangkan pesawat saya harusnya terbang jam 7 malam, delay jam 10 malam baru boarding. Waduh lemes Pak saya Pak. Terpaksa Pak, ya sudah. Habis check-in, Pak nunggu di mana? Kita cari tempat tunggu. Ya udah Pak, saya carikan Pak, saya mondar mandir sambil nentengin kepiting. Mondar mandir. Tiba-tiba ada kafe Pak di pojok. Begitu ada kafe di pojok, protokol bilang begini, Pak ada kafe shop di pojok. Oke, bisa nggak kita di situ? Padahal orangnya itu sudah beres-beres mau tutup. Langsung saya bilang, Mas jangan tutup dulu. Kita mau pesan dulu. Oke Pak. Disitulah Pak kita ngopi, ngafe. Dari jam 7 malam sampai jam setengah 10. Tiba-tiba setelah 2 jam Pak. Saya lihat ada bapak-bapak seperti menghampiri saya dari jauh. Saya agak lupa. Dia ini siapa? Bapak ini juga lupa. Ketika lihat wajah saya. Jadi ada bapak lihat saya bingung, saya juga lihat bapak ini bingung. Bingung ketemu bingung Pak, kami saling membingungkan. Tiba-tiba begitu dekat, saya kenal. Namanya Pak Samuel, saya manggilnya Kosem. Langsung saya teriak, Kosem. Langsung dia teriak, Pastor David. Itu persis pertemuan anak yang terhilang. Langsung saya panggil dia, Kosem, Pastor David. Itu Pak, langsung saya juga kaget loh. Ngapain jam setengah 10 malam, Pak Samuel ini, Kosem ini, kebetulan beliau itu pengusaha batu bara yang sangat diberkati Tuhan. Beliau itu orang Surabaya yang tinggal di Balikpapan.
yaitu bisnis itu, batu bara, trading batu bara. Langsung dia tanya saya, "Pastor, kok pastor ada di Balikpapan?" Saya cerita, "Waduh, pesawat saya delay, jam 10 baru terbang." Terus saya tanya, "Loh, kok Sam, kok ada di bandara?" Dia cerita, saudara, kok Sam ini cerita. Jadi, dia ini Pak, baru landing dari Surabaya. Terbang dari Surabaya ke Balikpapan. Begitu sampai di Balikpapan, dia sudah ambil koper, langsung pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, dia baru sadar, aduh, ada bagasinya ketinggalan. Makanya dia balik lagi Pak. Untung bagasinya ketinggalan. Kalau enggak ketemu pendeta seganteng David Harrison Pak. Untung bagasinya ketinggalan. Nah, begitu bagasinya ketinggalan, dia datang, disitulah dia ketemu. Ceritalah Pak, waduh kok Sam, sudah lama, pertemuan terakhir itu sebelum COVID. Nah sebelum COVID itu kita pertemuan terakhir. Tiba-tiba, sekitar 20-30 menit, protokol bilang begini, "Pak, pesawat Bapak sudah mau boarding Pak." Waduh, langsung saya pamitan, "Kok Sam, aduh kok Sam izin ya, saya terbang balik dulu ke Jakarta." "Oh ya Pak David, nanti kalau Kok Sam ke Jakarta kontak-kontak ya." "Ya kita ketemu ya." "Oh ya Pastor David ya." Cuma 20-30 menit. Nah tiba-tiba, waktu saya pamitan, saya jabat tangan, tiba-tiba Pak Samuel ini, Kok Sam ini tiba-tiba bilang begini, "Sebentar Pastor." Dia ambil tasnya, dia buka tasnya, ngeluarin amplop. Nah pendeta lihat amplop. Saudara jangan bilang, "Wah berarti Bapak ini pelayanan, ini cuma lihat ini." Percayalah saudara, hari ini kami dari pekerjaan bisnis kami dengan istri sangat diberkati Tuhan. Tapi saya mau cerita tentang berkat. Tiba-tiba dia ngeluarin amplop. Begitu dia ngeluarin amplop, dia bilang begini, "Pastor, tolong jangan tersinggung ya. Pastor, boleh saya nitip berkat buat istri dan anak-anak." Nah, pendeta biasanya kalau mau diberkati Pak, kalau pendeta yang rendah hati, dia pasti akan bilang ini, "Sudah jangan." Padahal Pak, lu cepet aja kasih, cepat kasih. Dia bilang, "Pastor jangan tersinggung ya, ini ada berkat sedikit." Dia kasih Pak buat saya. Akhirnya ya sudah Pak. Makanya gini Pak, berkat itu gak perlu digini-giniin, gak perlu. Boleh begini, tapi ketika nerima, bukan meminta-minta. Tiba-tiba dia kasih Pak, dia kasih. Amplop tipis Pak, masuk di kantong. Setelah itu, "Kok Sam, nanti kabar-kabar ya kalau ke Jakarta, ya kalau ke Balikpapan Pastor David kabari." Oke, saya masuk di pesawat. Begitu masuk di pesawat, naruh koper, duduk. Hal yang pertama saya lakukan, ambil amplopnya. Buat dicek Pak, isinya berapa? Saudara mau tahu isinya berapa? $3.000. Itu berarti 45 juta Pak. Gini Pak, untung pesawat saya delay. Untung Pak pesawat saya delay Pak. Padahal waktu delay, udah marah-marah Pak, kesel. Untung Pak pesawat delay. Pak, kalau saya tahu Pak, delay 3 jam, ada $3.000, 10 jam juga gua mau Pak. Saudara, what is the point? Terkadang Tuhan mendelay sesuatu karena ada berkat yang besar buat saudara. Jangan marah ketika, "Tuhan kok belum dikasih?" Jangan marah. Tetap beriman. Belum bukan berarti tidak akan. Biasanya ketika Tuhan belum menjawab doamu, Tuhan sedang menguji kesetiaanmu. Masih setia nggak bergantung sama Tuhan? Oh, saya di jam 7 malam Pak, udah marah-marah. Aduh apa sih? Ternyata setengah 10 ada amplop. Jadinya apa? Bersyukur Pak. Makanya terkadang fajar pagi hari tidak akan pernah muncul kalau tidak ada gelapnya malam hari yang saudara lewati. Terkadang kita di jam 9 malam, kita bilang begini, "Tuhan kok gelap?" Jam 10, "Tuhan
kok tambah gelap? Jam 12, loh Tuhan, kok tambah gelap? Tiba-tiba jam 2 subuh, Tuhan, kok tambah gelap? Tiba-tiba ketika kita berhasil melewati, loh kok ada fajar pagi hari? Makanya ada lagu yang bilang begini, janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Sebentar. Kita suka dengan fajar pagi hari. Tapi fajar pagi hari itu muncul karena ada gelapnya malam hari. Jadi kalau hari ini saudara sedang mengalami gelapnya malam hari, berarti akan ada fajar pagi hari. Aduh. Oh iya. Makanya hasil Abraham tetap setia. Ayat berikutnya. 5 menit lagi saya selesai. Ayat berikutnya. Dia bilang apa? Kejadian pasal 21, ayat yang pertama kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 21, ayat yang pertama tadi muncul. Tuhan, apa saudara? Memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Wow. Janji Tuhan udah pasti datang. Poin saya ayat yang kedua. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham pada masa tuanya. Pada waktu apa saudara? Yang telah ditetapkan. Jadi saya percaya dalam hidup ini ada waktu yang ditetapkan Tuhan. Yang saya sebut dengan waktu Tuhan. Ketika Abraham buat kesalahan, lahirlah Ismail. Ketika Hagar buat kesalahan, dia pengaruhi Abraham dengan perkataannya. Tapi janji Tuhan tidak pernah gagal. Saudara bisa gagal, tapi tidak dengan janji Tuhan atas hidup saudara. Dia pasti memberkati saudara tepat pada waktunya. Teruntuk saudara yang sedang berdoa tentang pasangan hidup, saya berbagi sedikit. 1 menit lagi masih boleh? Ya boleh. Pemain piano? Pemain piano ini wajahnya kayak Raja Daud ya. Sudah menikah? Belum. Alkitab itu bilang begini, tidak baik manusia seorang diri. Jadi kalau ada manusia seorang diri Pak, kategori yang tidak baik. Canda. Enggak, carinya gimana? Carinya? Hah? Atau enggak nyari? Hah? Dia ngomong yang cantik, emang situ tampan? Saudara. Saya itu, ini pemain piano, lu dengerin ini penting ini. Pak, saya itu gagal pacaran itu 3 kali. Ulah jangan pura-pura, Bapak kan lebih banyak dari saya. Nah, waktu saya ketemu sama Gabriela, saudara jangan cari ya Gabriela siapa ya, nanti kepo lagi, cari di Instagram. Ada hamba Tuhan Pak yang datang sama saya, dia bilang begini, David, siapa Om? Gabriela ini, Tuhan sudah bicara sama Om, dia adalah jodoh dari Tuhan, pasangan dari Tuhan. Dalam hati gue yang mau nikah ngapain Tuhan bicara sama dia gitu kan. Pak, semua orang Pak, itu bilang, wah pasanganmu itu Gabriela. Enggak jadi Pak. Makanya mohon maaf ya, yang rohani belum tentu dari Tuhan. Tapi yang dari Tuhan pasti rohani. Datang Pak, namanya Monica. Gagal juga Pak. Ketemu lagi Pak, namanya Kesia. Gagal juga Pak. Ternyata saya baru belajar. Tuhan izinkan saya gagal sama Gabriela. Tuhan izinkan saya gagal dengan Monica. Tuhan izinkan saya gagal dengan Kesia. Supaya saya menikah dengan Marcella. Dokter, cantik, cinta Tuhan, melayani Tuhan. Dan hari ini jadi ibu dari 2 anak saya yang tampan dan cantik. Tenang Pak, dari situ saya belajar. Gak ada yang namanya gagal Pak. Yang ada adalah proses penundaan kepada berkat yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan.
Terkadang kita gagal begini, udah kerja ini kok gagal. Ini, aduh kok gak jadi, ini kok gak jadi, gak usah marah. Mungkin Tuhan menggagalkan rencanamu, supaya saudara masuk dalam rencananya Dia. Saudara-saudara bangkit berdiri, maka ini pesan yang saya renungkan, klip terakhir, tolong bisa dibukakan, kita baca bersama-sama, semoga memberkati saudara. Kita baca sama-sama saudara, 1, 2, 3 tentang waktu Tuhan. Janji Tuhan tidak pernah gagal, walau kadang terlihat tertunda. Waktu Tuhan bukan penundaan, melainkan persiapan. Sederhana, kalau hari ini Tuhan belum melakukan, berarti Tuhan sedang mempersiapkan hidup saudara untuk menerima berkat yang terbaik. Tepuk tangan buat Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya dengan iman. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Katakan, bila kau izinkan, singing. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Yes Lord. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu Tuhan, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sambil mengangkat tangan kau mulai singing. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita nyanyikan dari awal, saudara. Nyanyikan kalimat kata demi kata. Bila kau izinkan sesuatu